Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas lebih fokus ke dalam XRP gitu ya. Ada apa sih berita terbaru atau berita penting untuk XRP, karena memang ada berita yang harus kita bahas gitu ya. Walaupun memang ada lebih penting lagi. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah Bitcoin break all time high nih hari ini. Kita lihat Bitcoin sudah di level sekarang nih ya 65.800 gitu. Jadi memang sudah break all time high, tapi kita nggak akan terlalu membahas terlalu banyak untuk Bitcoin di video kali ini gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke market crypto update. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian mau support channel ini, kalian bisa bantu like, share videonya, dan juga subscribe ya untuk kalian yang belum subscribe. And ya, thank you semuanya yang sudah support. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Kita mulai dari 24 jam ya. Terakhir kali kita di ini masih ada beberapa altcoin yang naik ya, yang cukup lumayan signifikan. Kita lihat ada Huobi token, ada OKB, ini dari kemarin kayaknya naik terus ya. Lalu kita lihat ada Terra Luna sempat kita rekomendasikan, sekarang dia naik sekitar 8% juga nih. Jadi ini cukup bagus juga, Terra Luna fundamental juga cukup oke. Kita ada FTT naik, GRT juga naik, Arweave dan lain-lain gitu ya. HBAR juga. Kalau kita lihat menurunnya ada di UIDX, ada Phantom mengalami koreksi sedikit, ada Quan. Ya pasti ada lah yang mengalami koreksi sedikit untuk altcoin. Tapi sekarang masih memang fokusnya ke dalam Bitcoin. Kita coba cek Fear and Greed Index di Extreme Greed gitu ya, naik lagi. Cukup drastis ya kenaikannya dari 75 ke 82. Nah, kita langsung masuk aja untuk ke berita untuk Ripple atau XRP ya. Beritanya apa? Beritanya pertama ini dari si Jeremy Hogan gitu ya. Dia adalah salah satu pengacaranya juga untuk XRP. Kalau kalian yang belum mengikuti channel ini waktu kita membahas XRP gitu ya. Dan di sini ada mosi yang diberikan oleh John E. Deaton. Dia siapa sih si John E. Deaton? Dia adalah salah satu XRP Army juga. Dia adalah XRP holder juga gitu ya. Tapi dia aktif di dalam hukum gitu ya. Jadi dia cukup aktif dalam hukum. Dia sampai membuat satu account juga, membuat perusahaan juga tentang crypto law. Jadi crypto yang berhubungan dengan hukum lah gitu ya. Dan dia sekarang masuk ke dalam kasusnya atau sidangnya XRP dan SEC, walaupun bukan menjadi saksi, bukan aktif gitu ya, tapi pasif doang. Dia cuma bisa memberikan opini doang. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah mosinya sebenarnya, tapi saya ada yang lebih lengkapnya sih ya di sini mungkin ya. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Ini kita lihat ada si John E. Deaton tadi. Dia mempunyai law firmnya sendiri. Dia punya perusahaan firmnya gitu ya, law firmnya, Deaton Law Firm. Kita lihat dari sini. Ini adalah surat dia ke dalam judge-nya gitu ya. Jadi dia buat siapa sih hakimnya gitu ya, namanya si Analisa Torres ini, Judge Torres. Nah, di sini dia bilang beberapa poin penting nih, saya sudah highlight. Yang pertama adalah SEC seeks a 2-month delay. Jadi SEC memang mau untuk delaynya itu diperpanjang. Nah, nanti kita bahas tentang delay ini. Pokoknya sekitar 2 bulan ya. Nanti kita bahas di sini. Lalu di sini juga ada beberapa hal. Ini yang dia point out ke dalam buat judge-nya atau hakimnya. Yang pertama adalah fokus ke dalam dia punya argumen ke dalam holder Ripple gitu ya, XRP Army nih semuanya. Mungkin kalian bisa komen nih kalau kalian XRP Army juga ya. Ripple argument focus on how the freezing of XRP markets within the United States impact Ripple. Jadi kalau kita di Amerika, kalian holder XRP, ini benar-benar kalian punya XRP itu nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli juga. Jadi benar-benar dibekukan atau namanya di freezing gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat lagi nearly every digital asset exchange in the United States. Jadi semua digital asetnya ini delisted. Jadi memang di freezing. Kenapa? Karena memang nggak bisa diapa-apain. Delisted soalnya dari exchange crypto. Seperti apa? Di Coinbase nggak ada, di Binance US kayaknya juga nggak ada gitu ya. Jadi kalau di Amerika nggak ada. Kenapa di Amerika? Karena SEC memang base-nya atau Security Exchange Commission ya. Permasalahan ini gitu ya. Memang base-nya di Amerika. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini juga pokoknya meng-highlight itu yang nggak bisa trading, nggak bisa trading, nggak bisa jual, nggak bisa di transfer, atau nggak bisa juga untuk di convert XRP-nya. Kira-kira seperti itu untuk highlight-nya. Jadi ini lebih fokus ke dalam holder Ripple, biar judge-nya tahu lah. Jadi ini cukup bagus sekali perspektif dari holder Ripple gitu ya. Nah, ini adalah dia punya graph sendiri, XRP Army versus SEC. Nah, kita lihat nih, XRP Army ternyata cukup banyak ya. Ini kalau kita lihat di sini berdasarkan 70 lebih negara gitu. Salah satunya ada Indonesia sih di sini ya. Kalian bisa lihat ada Indonesia di sini, ada beberapa negara tetangga juga. Ada lebih dari 45.000, ini yang cukup aktif juga. Sekitar 56% di Amerika, 43% ini di internasional, di sisanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita masuk ke dalam tadi delaying, SEC mau delay. Yang di delay apa sih? Yang di delay adalah ini. Jadi SEC versus Ripple ini ada yang namanya Expert Discovery Deadline. Jadi itu harusnya awalnya tuh November 12 gitu ya. Dan memang ini ke delay. Jadi mungkin kalau sekitar 2 bulan berarti bisa sampai Januari gitu ya. Januari 2022. Hopefully sih enggak, karena belum ada statement khususnya sendiri gitu ya. Dan seharusnya sebelum atau pas di sekitar Expert Discovery Deadline ini sudah ada significant
price juga, untuk mungkin ada pergerakan harga juga di XRP karena mungkin ini sudah menjelang closing sidangnya lah gitu ya. Tapi karena kalau misalnya di delay ini mungkin agak terlambat juga. Nah, kita coba lebih detail di sini. Ini adalah dokumennya, kita lihat dari sini, letter from Ripple in opposition to SEC governance gitu ya. Ini untuk SEC-nya sendiri. Yang pertama, SEC mau delay expert discovery itu sampai Januari 14 gitu ya. Ini di stabilo warna kuning. Lalu di sini juga ada arguing another 2-month extension. Jadi ini sekitar 2 bulan lagi kan sampai Januari 14 ya. Tadi argumennya sudah kita share juga, nanti di sini kita kasih lihat juga. Nah, tapi awalnya mungkin yang bisa menjadi deadline kita sebenarnya itu bukan Januari 14, karena kalau misalnya berdasarkan data lagi, SEC-nya tuh bilang bahwa memang dia nggak mau ada permit further delay, jadi nggak mau dikasih delay tambahan lagi. Mungkin stopnya itu bakal di Desember 10 aja sih gitu ya. Di Desember 10 mungkin ini akan menjadi deadline terakhir untuk Ripple dan SEC kasusnya. Kira-kira seperti itu, tapi kita harus lihat dulu statement yang officialnya gitu ya, karena sekarang belum ada. Lalu kalau dari sini ini adalah dokumennya tadi yang di dalam sini ya. Kalau saya lihat dari sini, ini beberapa halnya. Yang pertama adalah SEC propose a December 17 deadline, Desember 17 gitu ya. Lalu di sini dia Ripple propose-nya Desember 10 gitu. Nah, sehabis SEC propose kita Desember 17, SEC-nya mau ngedelay lagi gitu. Jadi dia mau delay sampai sekitar Januari 14-an tadi yang kita sudah lihat. Ini update-nya gitu ya, ini dokumennya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan masuk ke dalam technical, tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam technical, video ini disponsori juga oleh Crypto.com. Jadi thank you for Crypto.com in sponsoring this video juga. The world fastest crypto growing app gitu ya. Jadi ini adalah Crypto.com, dia adalah exchange juga yang bisa jual beli cryptocurrency. Ada beberapa kelebihan untuk Crypto.com. Yang pertama, desainnya cukup bagus juga. Jadi untuk kalian yang mau misalnya 2 exchange, 1 trading, 1 investasi, yang kalau misalnya buat investasi, ini salah satu pilihan yang cukup bagus juga gitu ya, Crypto.com. Lalu dia juga bisa staking juga masalahnya gitu. Jadi ini adalah salah satu kelebihan penting untuk Crypto.com sendiri. Kalian bisa download aja Crypto.com, di mana di deskripsi ada di Google Play, di App Store juga, atau scan QR code aja gitu ya. Nanti masukin kode nama saya aja, Michael Wyan, ke dalam referral code-nya gitu ya. Nanti bisa dapat hadiah. Kira-kira seperti itu. Kita sekarang masuk aja ke dalam teknikalnya bagaimana. Kita mungkin sedikit membahas Bitcoin ya. Bitcoin sempat kita bahas kemarin di sini ya. Ada yang namanya rising wedge pattern, tapi rising wedge ini nggak terjadi. Jadi memang ya kalau misalnya nggak terjadi nggak apa-apa gitu ya, analisa juga bisa salah. Nah, kalau misalnya nggak terjadi, tapi ini juga tetap bagus. Kenapa? Karena Bitcoinnya berhasil break all time high. Kita lihat ini garis yang warna kuning ini yang cukup panjang ya. Ini tuh di level 64.854. Jadi ini adalah level previous all time high-nya Bitcoin sebelumnya, dan dia sekarang berhasil break ke atas nih. Nah, sekarang yang saya lagi lihat adalah kira-kira next untuk Bitcoin itu di berapa gitu ya, next target untuk Bitcoin setelah dia break all time high. By the way, harus kita perhatikan juga nih. Perhatikan apa? Perhatikan bahwa di tanggal, biasanya di akhir bulan ya, di akhir bulan ini kan ada si Plan B prediction. Nanti kita mungkin lebih bahas Plan B di beberapa video selanjutnya ya. Ada prediction bahwa di akhir bulan ini mungkin di atas 63.000. Jadi kalau misalnya 63.000 tuh di sini. Ya kira di daerah sini lah, 63 ribuan ya. Jadi mungkin Bitcoin masih bisa naik terus gitu ya. Naik gitu. Nanti mungkin dia akan ada koreksi. Nah, kita turun ke sini sekitar 63.000, 64.000, baru kita bounce back up lagi gitu. Karena memang outlook ke depan masih cukup bullish juga sih untuk market crypto ya, walaupun ada tapering dan lain-lain. Tapi nanti kita bahas itu juga di video, separate video lah, video lain ya. Nah, untuk technical sekarang kalau kita lihat dari time frame 1 day, sebenarnya ini saya ambil level Fibonacci ya, dari yang pertama atas ini ya, yang level satunya ke swing low-nya di sini ya, sempat dia membentuk base gitu ya, dia membentuk base di sini, dan kita bisa menemukan bahwa targetnya memang kalau untuk sekarang sih memang di sekitar 68.500-an gitu, di level golden ratio 68.500-an. Ini adalah level cukup penting juga. Nah, kalau misalnya kita sudah break ini, sebenarnya Bitcoin ada level yang lebih tinggi lagi sini. Kita coba hide dulu untuk ininya. Nah, kita hide level lebih tinggi lagi itu sebenarnya Bitcoin ini memang break dari cup and handle pattern gitu. Bisa kita lihat dari sini, cup and handle pattern gitu ya. Dan kalau misalnya dia berhasil break dari sini kan, ini memang sudah berhasil break ya. Jadi karena dia sudah berhasil break, untuk targetnya itu kalau kita bisa lihat dari sini pada saat target breakout gitu ya. Di sini kita bisa lihat ini di sekitar 76 ribuan gitu ya. Mungkin ini kita bisa kasih Fibonya dulu, mana ya. Nah, ini Fibonya. Nah, kalau misalnya kita ambil tadi targetnya di sekitar sini pada saat dia breakout sini kira-kira ya,
Nah, ini juga pas di level 2,618 ya kira-kira ya untuk target Fibonacci kita. Jadi memang ini adalah level selanjutnya untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin bisa break sampai ke sekitar 77.000? Menurut saya sih bisa, tapi mungkin nggak di bulan Oktober ya. Mungkin ini di bulan November baru kita bisa lihat Bitcoin. Karena Bitcoin rally-nya juga sudah cukup tinggi sekali. Kita lihat dari 29 September sampai hari ini ya, dia naik sekitar 64% loh. Dan ini belum ada koreksi yang signifikan. Jadi kalau misalnya Bitcoin ada koreksi, misalnya 5% sampai 7%, itu sangat-sangat normal gitu ya. Karena memang ini istilahnya garis lurus aja nih, koreksinya sangat sedikit sekali ya. Jadi ya harus berhati-hati karena mungkin Bitcoin akan ada koreksi mendatangnya. Kira-kira seperti itu untuk Bitcoin. Lalu kita lihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance ini cukup penting. Nah, kita lihat nih, Bitcoin dominance sebelumnya kita sempat bilang ada resisten di sekitar 47 ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, resistannya sudah kena, sempat turun persis di resisten, tapi sekarang lagi naik lagi nih. Pertanyaannya adalah, apakah Bitcoin bisa naik lagi ke atas ini? Jadi kalau misalnya Bitcoin masih tetap menguat daripada alts, mungkin masih bisa naik lagi gitu ya. Dan kalau misalnya ini, walaupun yang kita harapkan pasti dia turun ya. Next resistannya harus kita kasih tahu dulu nih, kira-kira ini di level ini ya, di sekitar level 49-an gitu. Jadi ini adalah resistance selanjutnya untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin dominant, sorry ya, kalau misalnya dia memang naik lagi, tapi kita berharap memang ya semoga bisa dominasinya turun biar ganti tren, biar altsnya menguat. Karena memang kita kalau sekarang Ethereum-nya juga lagi menguat sih gitu ya. Nah, kita masuk, tadi kita sudah bahas XRP, kita masuk teknikalnya untuk XRP sendiri. Mungkin kita masuk dari time frame daily. Sebelumnya kita sempat bikin video kayaknya di sini ya. Nah, ini 1 minggu yang lalu kita sempat bikin video untuk beberapa altcoins. Di sini kita juga bilang XRP kalau misalnya kalian mau beli mungkin di sekitar golden ratio 0,618 gitu ya di level sini. Ya memang ini hit juga, kita lihat ada golden ratio di sekitar 1,0175 ya. Ini memang persis juga nih turun. Ini low-nya di sekitar 1,0172 dolar gitu. Jadi memang persis turun pas banget di garis ini. Mungkin kalau bisa kalian taruh order di sini bisa kejemput gitu ya, atau bisa kena. Jadi hit di bawah sini. Tapi kalau kita lihat sekarang dia sudah naik cukup lumayan ya, sekitar 11%-an, 10%-an. Nah, untuk sekarang bagaimana untuk XRP? Target sekarang sih kalau menurut saya itu di sekitar 1,14. Kenapa? Nah, ini saya coba jelaskan di time frame 1 jam ya. Nah, target ini berdasarkan dari sini sih, dia ada ascending triangle-nya di sini. Ini adalah resistance-nya gitu ya. Nah, dia konsolidasi di sini. Nah, ini dia breakout kan? Dia breakout dari pattern ini. Nah, kita bisa lihat nih kira-kira kalau misalnya dia breakout dari pattern ini, kira-kira targetnya ke berapa? Targetnya itu dari sini kita ukur ya. Seperti ini ke atas sini gitu. Jadi kita bisa lihat target mungkin kalau misalnya target dari sini ya. Nah, bisa ke sekitar 1,1476. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari time frame 1 day sendiri atau mungkin dari time frame 4 jam deh. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam sendiri, memang Bitcoin ini harus bukan Bitcoin ya, tapi Ripple ya. Ripple ini harus bisa breakout dari resistannya dia nih. Ini ada resistannya dia pertama, resisten line ya, resisten line kedua. Nah, sekarang dia kalau misalnya dia kena ini juga, ini mungkin bisa menjadi resisten ketiga. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa turun kembali di sini, retest baru dia breakout gitu. Atau dia sudah breakout lagi langsung gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya untuk kapan beli Ripple, ya mendingan belinya kalau misalnya kalian belum punya ya dan mau membeli Ripple ya, kira-kira mungkin di level ini nih. Di level sebelumnya, resisten sebelumnya, menunggu aja di sekitar 1,1-an gitu ya. Atau beli pas breakout. Karena kalau Ripple sekarang sih masih cukup bagus. Mungkin kalian kalau mau akumulasi Ripple tuh sekarang. Karena kenapa? Karena mungkin ya sidangnya akan mendekati di bulan November dan Desember akhir gitu. Itu mungkin baru price Ripple bisa bergerak juga. Tapi kembali lagi ini harus disclaimer on juga, saya juga lupa tadi, dan do your own research juga gitu ya. Dan kita coba lihat XRP IDR bagaimana. XRP IDR untuk rupiahnya hampir sama juga. Kira-kira di sini levelnya, targetnya adalah di sekitar tadi kita lihat di 16.200 ya. Ini adalah ascending triangle kita di sini. Ya, kita bisa lihat dari sini. Dia breakout. Nah, target kita selanjutnya itu di sekitar 16.200. Oke, ini untuk XRP IDR. Kalau misalnya kalian mau beli itu di sini ya, di sekitar 15.600-an. Nah, ini untuk misalnya kalau belum ada muatan. Kira-kira seperti itu. Dan ya kita harus menunggu lagi sih untuk Ripple bisa break high lokal dia sebelumnya di sekitar 17.000. Dan selanjutnya adalah high dia di sini sih. Sempat di sekitar 20-an ribu. Kalau misalnya dia sudah bisa break, ini tanda-tanda Ripple bisa kembali lagi. Outlook masih cukup bullish untuk Ripple, masih bullish. Saya masih cukup masih menunggu sih hasil sidang bagaimana. Kira-kira itu saja video saya untuk membahas Ripple dan update market crypto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.